Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi awalan wa akhiran wa batinan wa zahiran. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatimin nabiyyi wa imamul mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-baratil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin al-mukarram wal muhtaram, bapak-bapak jamaah subuh yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah Allah pilih kita orang-orang yang senantiasa istiqamah dan senantiasa ingin talabul ilm, karena di antara kita adalah orang-orang yang ingin selalu memperbaiki diri. Terus bagaimanapun kita ingin bagaimana amal ibadah kita, amal-amal kita itu selalu diperbaiki setiap hari. Karena itu alhamdulillah Allah pilih kita di antara orang-orang yang tidak sempat untuk menuntut ilmu dalam rangka memperbaiki amal ibadah kita, amal saleh kita, taqarrub ila Allah Ta'ala. Bapak-bapak kaum muslimin wal muslimat wal mukminin, akhir-akhir ini dari awal tahun 2021 ini kita sudah menyaksikan berbagai peristiwa bencana yang sudah melanda negeri kita ini. Kalau saya mendapat laporan dari teman-teman dari aksi cepat tanggap itu, dari awal tahun 2021 ini, yang pertama adalah banjir di Kalimantan Selatan. Bencana banjir
akibat dari curah hujan yang mengguyur di wilayah Kalimantan Selatan, di mana ACT mencatat bahwa ada 5 kota kabupaten yang terendam banjir, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Tabalong, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tapin. Terus kemudian selain dari Kalimantan Selatan melaporkan juga gempa di Majene, yaitu bencana gempa dengan kekuatan 5,9 magnitudo terjadi di Majene, Sulawesi Barat. Berselang dengan itu seharinya gempa susulan juga, itu berkekuatan 6,2 skala Richter. Berdasarkan hasil monitoring BMKG, gempa terjadi sebanyak 28 kali. Terus kemudian banjir, longsor, segala macam di mana-mana. Mengakibatkan inilah adalah musibah yang melanda negeri kita. Karena memang musibah, kata Allah, ma asaba min musibatin illa ma kasabat aydin nas. Tidak ada musibah, tidak ada bencana kecuali dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Sebab sangat jelas Allah berfirman, "Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Sangat jelas kerusakan di bumi, di darat dan lautan, bima kasabat aydin nas, karena memang ulah tangan manusia itu sendiri. Ulah tangan manusia itu sendiri terjadi karena memang banyak hal. Di antaranya kalau banjir misalkan, yang dulunya Kalimantan itu terkenal dengan hutannya, yang dulu memang Kalimantan terkenal dengan kayu besinya, sekarang sudah mulai dipreteli, sudah mulai ditebang, sudah mulai digunduli itu gunung-gunung yang ada di Kalimantan Selatan. Itu akibat ulah tangan manusia. Bagaimana ulah tangan manusia? Mereka berani karena memang kebijakan pemerintah kita. Mereka mengizinkan penebangan, belum lagi illegal logging, belum lagi pembalakan dan banyak lagi. Karena memang nafsu setan, nafsu manusia itu sangat asyadid, bahasa di kitab asyadidul fasad, sangat merusak. Memang nafsu ingin ini, ingin itu, karena memang dunia
Kita kembali kepada kita sebagai orang muslim. Untuk apa sih kita di dunia ini? Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sebagai dunia saja. Makanya sangat beruntung sekali orang yang memahami keislaman ini, khawatir dirinya ini membawa bencana mafsadat, bukan maslahat, tapi kita jadi sumber bencana ke yang lain. Khawatir. Nah, bagaimana kita merespon menghadapi dari semua itu, dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang notabene ya tidak pro rakyat bahasa kitanya. Semua dari awal pemerintahan, terus kemudian sampai sekarang, terus kemudian Allah kasih cobaan dari Cina, ada virus corona, ada bencana ini, bencana itu, karena memang itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa kita, termasuk saya sendiri, kecipratan dosanya. Kita harus bersabar memang. Ada kitab di sini, ada kitab Tanqihul Qaul Al-Hadits yang biasa kita bahas di MMJ, Majelis Malam Jumat ini. Ini kitab klasik tapi hebat dalamnya, dimana isinya itu ya menjawablah, istilahnya sedikitnya menjawab apa-apa yang ada di kelakuan kita di sehari-hari. Ini kitab saya baca pas kemarin, saya lihat dari kejadian-kejadian, memang kita harus sabar. Sabar dalam artian kita pun termasuk melakukan dosa. Karena itu Allah coba, dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersabar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru 'inda as-sadamatu al-ula. Sabar utamanya itu ketika diberikan bencana. Sabar. Dalam satu hadis dikatakan di sini, wa fil hadithi ma usiba abdun bi musibatin illa lidzanbi. Ma usiba, apa-apa yang diberikan musibah, abdun kepada hamba, bi musibatin dengan satu musibah, illa lidzanbi, kecuali karena dosanya. Jadi selama ini dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala apapun, termasuk teman-teman kita
karena memang lidzanbin. Teman-teman kita misalkan dicoba oleh Allah, diberikan penyakit COVID, itu karena memang untuk menghilangkan dosa-dosa di antaranya. Illa lidzanbin, menghilangkan dosa-dosa mereka. Kita harus meragap diri, ini adalah dosa. Ini pernah kita melakukan dosa. Illa lidzanbin. Kata Rasulullah menuliskan di sini, lam yaghfir illa biha au daraja. Tidak diterima, belum diterimanya dosa seseorang illa biha, kecuali dengan kesabaran. Au daraja, atau dia dikasihkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar, terus Allah kasihkan derajat. Terus Rasulullah meneruskan, lam yakun yablughuha illa biha. Tidak akan sampai derajat tersebut kecuali dengan kesabaran. Wa fi riwayati ukhra Ibnu Abi Dunya, ma asaba rijalan minal muslimina, apa-apa yang diberikan musibah rijalan kepada seseorang, minal muslimina, dari seorang muslim, nukbatan, berupa bencana, fama fauqaha, atau lebih, hatta syaukah, sehingga dia celaka, sehingga dia merintih, kesakitan, illa li ahadi khosmihi aw ahadi darajat, kecuali di jalan satu-satunya itu dia adalah cara untuk menggugurkan dosa, au daraja, atau meninggikan derajat. Karena memang Allah coba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan lagi, lau kana as-sabru rijalan lakana rajulan kariman. Kalau seseorang itu sabar, lakana sabru lakana rajulan kariman, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang mulia. Jadi sabarnya ini luar biasa. Sabar menghadapi bencana, sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi keadaan, sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Itu diantaranya liyaghfira au daraja karimah, karena untuk menggugurkan dosa kita diantaranya, atau meninggikan derajat yang mulia diantaranya. Makanya sabar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba Allahu 'abdan, ketika Allah mencintai seseorang hamba, ibtalahu, Allah akan coba, bibalain, dengan suatu cobaan. Karena Allah memang sudah jelas, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'
wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa lanabluwannakum, dan pasti aku akan coba, kami akan coba kalian bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, dari rasa takut, wal ju', rasa lapar, wal auf, krisis diri, wal thamarat, dan krisis buah-buahan, makanan. Wa basyiris sabirin, jelaskan. Allah mengatakan wa basyiris sabirin, dan berbahagialah orang-orang yang sabar. Kata Rasulullah, la dawa lahu fa inna sabra ijtibah. Tidak ada dawa, obat, lahu kepadanya. Fa inna sabra, bahwasanya sabar itu ijtabah, akan diampuni, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in radiya istafa, kalau dia ridho itu akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang terpilih, istafa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taharra abdun jar'atan," sesuatu yang tingkatannya, jar'atan itu tingkatan dewa, tingkatan istilahnya sangat sakit. Jar'atan afdalun, itu lebih baik indallahi min jar'ati ghairin, tingkatan ketika dikasih seseorang musibah, cobaan oleh Allah, itu dia menahan amarahnya, amarah kepada dirinya, amarah kepada Allah. Kok begini, kok begitu, tingkat tinggi, kata Rasulullah. Ma taharraha abdul jar'atan min jar'atin ghairin, itu menahan rasa marah, kecewa terhadap dirinya maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk orang yang mulia. Ketika dia diberikan cobaan, penyakit misalnya, alhamdulillah, misalkan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang diberikan musibah itu mereka mengatakan ini dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan ini akan kembali kepada Allah. Maka sabar, bersabar. Alhamdulillah, kemarin siapa yang kena COVID? Pak Selamat ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Tinggal sabar saja. Pengalamannya sabar, menunggu, terus menunggu 14 hari, setengah bulan, sebulan. Sabar memang sabar. Rasulullah meneruskan lagi, qadamiha ibtigha, seperti halnya seseorang dalam kecelakaan, dalam musibah itu, ibtigha wajha, berharap ini adalah ingin ketemu, kalaupun dia ibtigha wajha Allah, ini berharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Karena memang
Kalau memang sabar dan diberikan oleh Allah darajat yang tinggi, darajatan karimah, terus Allah ampuni dosa-dosa. Kata Rasulullah, akan ketemu Allahnya enak, karena memang tidak sudah dibalas di dunia. Ibtala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru wasiyatun min wasaya Allah. Sabar itu adalah wasiat dari wasiat Allah Subhanahu wa taala. Fi ardihi, di buminya. Man hafidhaha najah. Siapa saja yang menjaganya, mentaatinya, najah, maka dia akan selamat, akan tercapai. Tapi waman tai'uha halak. Barang siapa yang tidak mentaatinya, maka dia halak, celaka. Ya Allah, saya kok kenapa saya yang kena? Yang lain kok enggak? Ini coba Allah hafidhahu najah. Yang taat itu akan selamat. Yang tidak taat akan celaka. Sabar dan sabar. Rasulullah SAW bersabda, Auha Allah Ta'ala ila Musa ibnu Imran alaihi wassalam. Allah mewahyukan Nabi Musa bin Imran alaihi wassalam, Ya Musa, wahai Nabi Musa, man lam yarda biqada'i, siapa saja yang tidak ridha dengan ketentuanku, walam yasbir ala bala'i, dan tidak sabar dengan cobaanku, walam yashkur ala ni'mai, dan tidak bersyukur terhadap nikmatku, falyakhruj min baini ardi wa samai, maka keluarlah dari bumi dan langitku, wal yatlub lahu rabba sawa'i, dan carilah Tuhan atau Rabb yang sama denganku. Di sini sangat keras sekali. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, kalau Nabi Musa tidak ridho, siapa saja yang tidak ridho dengan ketentuanku, dengan cobaanku, dan tidak bersyukur dengan nikmatku, keluar dari bumi dan langitku. Siap, terus waliyatlub, dan carilah Tuhan selain aku yang sama. Ya Allah, artinya diusir. Maka sabar dan sabar. Kalau tidak mau diusir dari bumi langit Allah, dan Allah mencari Tuhan selain aku yang sama, atau Allah, mengerikan. Diusir kalau tidak sabar, tidak ridho, tidak syukur, ngeri sekali. Sabar dan sabar. Sabar, ya Allah, ini gimana? Terus kemudian dari sabar itu menghasilkan
banyak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza abdus sabar lam yakun lahu dakhalan nar wa yadkhuluna al-jannah." Tidak akan ada pada seseorang itu kesabaran kecuali dia tidak dimasukkan kepada nerakanya Allah, dan mereka semua masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-sabru ala adzan nas muhibbah, alamatu annahu mahbubun 'inda Allah wa 'indal khalq." Sabar itu tanda-tandanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua makhluk. Makanya tadi Allah mengatakan, "Man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i falyakhlu." Sangat keras sekali. Tetapi kalau mereka ridha dengan ketentuan Allah, dengan cobaan Allah, bersyukur, maka Allah akan mencintai mereka, mencintai semuanya. Yang pertama sabar. Yang kedua adalah at-taubah. Taubat. Sudah sabar kita menghadapi semuanya ini, kita harus taubat juga. Taubatan nasuha. Kata Imam Nawawi Al-Maghribi, Maroko, qala al-ulama at-taubah wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib terhadap dosa, terhadap pelaku dosa. Fa in kana al-ma'siyah bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqa bihaqqi adamiyyin fala thalathatu syurutin. Kalau menyangkut dirinya dengan Allah itu ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang yang bertobat. Ayaqliya 'anil ma'siyah, untuk menjauhi dari maksiat pertama. Ayat 5 ala fi'liha, untuk menghindari tidak melakukan lagi. Ayat azima alla ya'uda ilaiha abadan, dan tidak mengulangi lagi selamanya. Fa in fuqida ahadu thalatha lam tasih taubah. Kalau salah satunya itu tidak dilaksanakan, maka gagallah syarat taubatnya. 3 itu harus dilaksanakan. Tetapi wa in kana al-ma'siyat tata'allaqu bi adamiyyin, kalau maksiat itu ada sangkut pautnya dengan adamiyyin, dengan Adam, dengan manusia, fasyurutuha arba'ah,
Syaratnya itu ada, ditambah lagi ada 4. Yang 3 tadi hari wa antabarra amana haqqu sahibu, itu mengembalikan hak dari sahabatnya, dari manusia yang dizalimi oleh kita. Fa in kanat malan, kalau menyangkut dengan harta, radduhu ilaihi, maka dikembalikan kepadanya. Wa in kana haddu hadfin wa nahwahu makannahu minhu. Kalau seandainya merugikan, maka harus diganti. Wa in kana ghibah, kalau pernah ghibah, ngomongin seseorang, istahallahu, maka meminta kehalalan. Saya ngomongin tadi, ngomongin kamu, saya ngomongin bapak, adik, tentang ini, tentang itu, maka minta maaf. Istahallah. Karena memang salah satu dari penyebab bencana ini adalah dosa, dan dosa itu harus bertobat, sabar dan istighfar. Istighfar terus, istighfar. Wastaghfirullah, innallaha kana ghafura. Terus istaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi. Terus dalil sabar itu ista'inu bis sabri was salah. Banyak, jadi sabar dan tobat. Tobatan nasuha, tobat. Minta doa kepada Allah agar diberikan yang terbaik. Karena memang doa itu, kata Rasulullah, ad-doa mukhul ibadah. Jadi kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akram 'ala Allahi min ad-du'a. Tidak satu pun dari sesuatu yang mulia itu di sisi Allah itu hanya doa. Allah sangat suka terhadap orang yang berdoa. Doa, dari sabar, tobat dan doa. Kita doa dimanapun, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ini musibah, bencana, terus taun ini, terus COVID ini, Allah hilangkan semua. Semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan kita kekuatan. Allah hindari dari semuanya ini. Mudah-mudahan kita terhindar semua, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Shadaqallahul Azim. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada tambahan dari yang lain, persilakan Syekh. Yang lain silakan Pak Ketua TKM. Tunggu.
pertanyaan yang berat ini. Beratnya saya pun termasuk orang yang tidak sabar. Pertanyaan ini yang berat bagi saya karena memang saya pun terkadang ya Allah ketika dikasih cobaan misalnya, ketika diomongin orang, ketika orang komplain ke saya, ya Allah saya termasuk orang yang sangat berat, sangat berat. Tapi memang harus dipaksakan, ya Allah, berdoa minta ke Allah, ya Allah berikan kesabaran, ya Allah terus taqarrub ilallah, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan kesabaran saya, berikan hidayah untuk sabar. Solusinya istighfar, ya Allah astagfirullahaladzim, minta doa kepada Allah, berikan saya sabar. Saya termasuk orang yang tidak bisa mengendalikan diri saya, tidak bisa mengendalikan dalam artian ketika saya dikasih musibah, cobaan oleh Allah, baik berupa misalkan orang ngomongin saya, orang hasut kepada saya, iri kepada saya termasuk orang yang tidak sabar. Tetapi dalam pengalaman saya, ya Allah, saya berdoa, ya Allah sabar, ya Allah berikan kesabaran dalam diri saya. Dan kita juga berlaku sabar. Selain kita minta doa ke Allah, kita juga sikap kita harus bersabar. Itu mungkin minta doa, dan kita sebagai orang yang dikasih begitu ya berlaku sabar juga. Doa yang penting. Zikir pagi, siang, pagi, sore. Bismillah, alhamdulillah, subhanallah. Terus zikir, minta ampun kepada Allah agar kita diberikan kesabaran. Itu mungkin Pak. Yang lain mungkin silakan. Nambahin. Ayo silakan. Ya, memang apa yang tadi disampaikan mengenai sabar ya. Jadi sabar itu kan sebetulnya teori ya, teori. Ya, sabar itu teori. Yang memang harus dipraktekkan. Betul. Jadi kalau kita nggak praktekkan kita nggak akan bisa sabar, itu nggak bisa. Dan itu memang nggak bisa langsung, itu melalui proses. Jadi setiap ada kejadian, setiap ada musibah, setiap ada sesuatu yang kita rasakan tidak enak, nah di situ kita belajar di situ. Jadi ini boleh dibilang harus ada latihan. Jadi kalau yang namanya perbuatan, yang namanya satu praktek itu semakin banyak dilakukan semakin bagus. Itu perlu latihan. Ya, sama seperti kalau misalkan kita lihat orang yang jago bulu tangkis misalkan. Jago bulu tangkis itu kan karena sering latihan. Dari kecil bahkan itu dilatih sama orang tuanya, sama siapa, masukin ke klub gitu kan. Itu latihan dia. Lama-lama jago. Udah besarnya itu bisa jadi juara. Nah itu karena latihan, dilatih terus, praktekkan terus. Nah sabar itu termasuk yang seperti itu. Jadi dia teori, kalau tidak
Ketika ada kejadian itu benar-benar dilatih itu. Makanya ada istilah diuji kesabaran. Jadi kesabaran Ujian. diuji. Diuji. Ini kan ujian, dapat ujian dan musibah. Nah kita kan harus sabar di situ. Jadi ada istilah menguji kesabaran. Nah di situ sebetulnya kesempatan untuk melatih kesabaran kita. Dan apa yang boleh dibilang kita nggak usah terlalu khawatir tidak ada ujian karena akan ada terus tuh. Ya, akan ada terus dan ya kita bisa mengukur kalau misalkan kita dapat ujian terus marah-marah nggak kita hari marah-marah nggak. Nah kalau kita marah-marah nah itu ya berarti kita masih belum lulus ujian. Ya ini memang kembali kepada niatan kuat kita mau sabar nggak gitu kan. Kalau misalkan niat kita kuat begitu ketemu kejadian begitu ketemu dengan sesuatu yang menyulitkan atau menyusahkan kita, nah, di situ kita langsung aplikasikan ke teori itu. Jadi ya mungkin tambahannya itu ya. Jadi sekali lagi ini masalah pengamalan. Kalau teori mungkin kita udah sering ya dari zaman dulu. Tapi kenapa harus diulang-ulang ya, supaya mengingatkan. Jadi emang kalau disampaikan itu sifatnya mengingatkan kita semua sebetulnya. Kalau dari sisi ilmu mah dari kita kecil mungkin kita udah tahu sabar terus kan dari dulu gitu. Ya, Tapi ini mungkin untuk mengingatkan bahwasanya ya setiap kita itu akan selalu diuji dan ketika diuji itu di sanalah ya, kesabaran dibutuhkan. Ini memang Yang mungkin itu. perlu praktek juga, harus ketika ya ini sabar ini adalah teori bagaimana kita bersikap itu. Nah pada prinsipnya itu adalah praktek. Allah coba uji sabarnya ini orang. Nah disitulah perlu belajar. Istilah dalamnya bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Kalau terbiasa, biasa saja ininya menghadapinya. Karena terbiasa. Makanya perlu praktek. Wallahu a'lam. Ada yang nambah lagi saya yang lain? Jadi saya tambahin sedikit. Jadi kalau kita melihat sejarah orang-orang dulu, jadi orang itu kalau mau lulus ya harus menempuh ujian. Kalau orang dulu kenapa kok jadi orang yang sukses? Siapa orang yang sukses itu? Yaitu para nabi dan rasul, orang-orang soleh. Dalam Al-Quran itu ada orang-orang yang telah lulus ujian. Di antaranya para nabi dan rasul. Contoh ya, Nabi Ayub alaihissalam itu penyakit itu sakit itu 25 tahun. 25 tahun diuji sakit, tapi dengan sabar. Dan sabar itu separuh dari iman. Dan sabar ini sifat, bukan teori tapi sifat. Jadi sabar itu sifat orang beriman. Jadi pahalanya sabar itu surga. Kalau kamu ingin masuk surga harus punya sifat sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah prakteknya, ya, sifat sabar ini harus diminta sama Allah. Ya Allah berilah hamba sifat kesabaran. Karena kalau kita nggak minta kepada Allah, kita nggak akan dapat sifat itu. Karena di situ nanti putus asa. Putus asa itu kan nggak boleh. La ta'asu min rohillah. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Dan yakinlah bahwa ujian kepada manusia itu Allah
sama tahu, tidak melebihi daripada kapasitas keimanannya. Jadi Allah tahu hambaku ini kalau aku uji dia sabar, dia kuat gitu. Gak mungkin Allah uji itu yang melampaui batas. Jadi kalau mau naik iman kita, mau naik derajat kita atau derajat kita di sisi Allah supaya naik, itu harus menempuh ujian-ujian. Dan ujian itu sampai dia meninggal. Orang diuji gak lama kok, paling 60 tahun, habis itu game point meninggal dia. Ya. Diuji sampai mati saja, habis itu udah selesai. Gak sampai ribuan tahun itu. Orang hidup 50, 60, 70 tahun. Itu memang selalu ujian. Itu apa? Supaya dia ada sifat. Sehingga Allah SWT akan ridho kepada orang tersebut. Jadi kalau kita lihat sejarahnya Mesir itu 7 tahun paceklik. Zamannya Nabi Yusuf itu 7 tahun bersama. Paceklik artinya tandus. Memang banyak yang mati. Kehidupan waktu itu ya paceklik. Gak ada tanaman tumbuh, bahkan hewan banyak yang mati. Itu bukan 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun. Diuji sama Allah. Setelah itu masa subur ya, 7 tahun masa subur. Jadi 7 tahun tandus, 7 tahun subur. Nah itu siklus kehidupan. Nah orang juga sama. Ada orang usaha, bisnisnya bangkrut. 7 tahun itu Allah uji. Bangkrut. Akhirnya 7 tahun naik sukses. Nanti bangkrut lagi, 7 tahun lagi, naik lagi, seperti itu. Jadi kalau kita hidup ini nikmati aja, ya, nikmati aja. Dan kita harus doa, ya Allah jadikanlah hambamu ini orang yang sabar. Doa itu wajib, harus kita minta kepada Allah. Jadi memang tadi karakter ya. Jadi memang kata Allah isbiru wasabiru. Isbiru jadilah penyabar. Artinya latihan. Wasabiru dan jadilah orang yang penyabar. Jadi karakter di sini. Kata Allah isbiru, latihan. Terus jadi karena terbiasa jadi karakter. Wasabiru dan jadi karakter penyabar. Ini memang teori ini teori ini sifat. Karena sifat memang karakter tanpa praktek kebiasaan tidak akan jadi sifat penyabar. Makanya harus jadi latihan sabar jadi karakter penyabar. Itulah mungkin dua sisi harus disatukan. Ini harus latihan, ini harus pas dengan yang lain. Sabar jadi karakter penyabar. Latihan sabar jadi karakter penyabar. Itu mungkin. Yang lain silakan. Saya pernah di kajian yang lain pernah disampaikan terkait sabar. Tapi sabar itu beririsan dengan syukur. Di mana disampaikan syukur adalah sabar atas musibah berupa nikmat, dan sabar adalah syukur atas nikmat berupa musibah. Gitu. Di sini ada penjelasan yang bikin kita lebih mengena gitu. Ketika kita dapat musibah, bisa jadi kita kadang-kadang kita merasa musibah ini kok besar buat saya itu. Padahal di luar itu ada yang lebih besar lagi yang dirasakan oleh orang lain ketimbang musibah atau ujian yang kita alami gitu. Jadi di sini di irisannya ini kita masih bersyukur atas musibah karena tidak lebih besar daripada yang menimpa oleh orang lain gitu. Nah itu penjelasan sedikit yang lebih bisa mengena, karena apa yang kita rasakan bisa jadi lebih kecil daripada yang orang lain rasakan gitu. Sehingga dalam rangka melatih kesabaran itu perlu melihat lagi, oh saya ujiannya masih segini, orang lain lebih besar, ya alhamdulillah masih lebih kecil gitu ujiannya. Walaupun ujian itu kan juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu.
kan tergantung kadarnya, setiap orang kan beda-beda, tapi setidaknya ketika mendapat ujian tidak bersyukurnya tidak lebih besar daripada apa yang orang lain rasakan. Misalkan kita sama sakitnya kayak flu biasa, tapi orang lain bisa jadi karena bisa dirawat, kita nggak dirawat gitu. Nah, itu sedikit yang pernah saya dapatkan ketika kajian di tempat yang lain. Jadi gini, memang sangat berkaitan dengan sekali dengan sabar dengan syukur. Ada istilah dalam Quran itu faqalilun min ibadiy syakur. Ada istilah syakur, ada istilah syakir. Kalau syakir orang yang bersyukur, orang yang dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus bersyukur enggak? Dia termasuk orang yang syakir, disebutnya syakir. Ada yang Allah kasih bencana, cobaan, terus yang enggak enak. Bukan nikmat, bukan kenikmatan. Kata Allah, faqalilun min ibadiy syakur. Syakur ini yang disebut dengan syakur sangat sedikit. Makanya orang yang syakur nerima bencana, bala, musibah disebut orang yang syakur. Sangat sedikit kata Allah, faqalilun min ibadiy syakur. Sangat sedikit orang-orang yang syakur, yang menerima bencana, cobaan. Gak mau orang dikasih cobaan oleh Allah, gak mau. Termasuk saya gak mau. Disebut syakur. Syakir dengan syakur itu adalah bagian dari syukur dan sabar. Syukur, syakir, syakur, maka disebut syukur. Itu kata Allah, faqalilun min ibadiy syakur. Dan sangat sedikit dari hamba-hambaku itu orang yang bersifat syakur. Sangat berkaitan sekali. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang lain? Sudah? Cukup? Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afwu minkum. Mari kita tutup pertemuan kita dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.